Episode ini diawali dengan Ji Hyuk dilarikan ke rumah sakit akibat kecelakaan yang dia alami. Setelah itu, kilas balik ke 6 hari sebelumnya yang menunjukkan pertemuan Yura dengan Min Hwan. Sementara itu, Sumin memarahi ibu Jiwon di telepon karena kegagalannya. Kemudian tidak lama dari itu, dia mendapat telepon dari Min Hwan yang menegaskan bahwa Yura mengirim foto Ji Hyuk. Yura menawari Min Hwan banyak uang dan jika dia setuju, dia akan memberitahunya apa yang harus dia lakukan. Di tempat kerja, Jiwon berada di lift ketika Min Hwan masuk dan dengan kasar mendorongnya ke dinding. Dia menuduhnya memiliki rencana besar untuk mendapatkan Ji Hyuk untuk dirinya sendiri. Untungnya, Jiwon bisa lepas dengan menendangnya dan kemudian berjalan keluar, sambil mengatakan perselingkuhannya adalah penyebab semua ini. Saat pulang kerja, Jiwon bertemu teman Ji Hyuk yang menyuruhnya untuk terus berlatih judo. Min Hwan dari dalam mobil mengawasi mereka, lalu mengenal temannya sebagai pengantar ayam dan rentenir gadungan yang telah menipunya. Tampaknya ini menjadi tantangan bagi Min Hwan yang baru saja bertemu dengan Yura. Sementara itu, Sok Jun sedang bersama Ji Hyuk dan dia khawatir tentang semua persiapan yang dia buat seolah-olah dia akan mati. Dia bahkan memberi Jiwon sejumlah real estate atas namanya. Yura juga telah mengetahui hal ini, hingga dia menawarkan koper yang berisi uang kepada Min Hwan jika dia bisa membunuh Jiwon. Min Hwan pulang dan menceritakan semuanya pada Sumin. Dari Yura, dia kini juga mengetahui bahwa ayah Sumin ternyata masih hidup. Rupanya, dia adalah pemilik restoran yang terlilit utang besar, dan saat ini sedang bermasalah dengan para rentenir. Dia juga merupakan pria yang menikah dengan ibu Jiwon. Dari sini terungkaplah jika Sumin dan Jiwon secara teknis adalah saudara tiri. Sementara itu, Ji Hyuk mengunjungi Yura dan menawarinya kesepakatan untuk menempuh jalannya sendiri. Tapi dia tidak menerimanya dan mengatakan dia akan menunggu sampai cintanya memudar. Ketika dia pergi, Ji Hyuk membuat panggilan telepon samar. Saat berada di dalam apartemen Yura, Min Hwan melangkah keluar dari balik tirai. Dia menyuruh Min Hwan untuk segera membunuh Jiwon. Sebagai penyemangat, Yura kemudian mencium Min Hwan. Sumin menemui ayahnya Jong Man Sik dan ibu Jiwon Bae Hui Sok dan memberi mereka sekantong uang. Dan jika mereka melakukan apa yang dia katakan, dia bilang mereka bisa mendapatkan banyak uang lagi. Sumin kemudian menelpon Min Hwan dan mengatakan kepadanya bahwa mereka telah setuju. Yura akhirnya memutuskan untuk menyerang Jiwon pada hari peringatan kematian ayahnya. Saat dia mengunjungi makamnya, Sok Jun menelpon Ji Hyuk dan memberitahunya bahwa ibu Jiwon baru saja menyewa truk sampah ilegal. Teman Ji Hyuk sebenarnya berada di dekat Jiwon, namun mobilnya mogok. Jadi itulah kenapa Ji Hyuk sendiri yang akhirnya turun tangan. Dia menyadari inilah alasan kenapa dia dibawa kembali untuk melindungi Jiwon. Di telepon dia meninggalkan pesan suara kepada Jiwon dan menceritakan tentang kematiannya yang sebenarnya pada tahun 2023. Penyebabnya yaitu kecelakaan mobil. Dia meminta maaf dan merasa menyesal tidak bisa melindunginya selamanya. Tadi diperlihatkan ayah Sumin mengemudikan truk menuju Jiwon, tapi Ji Hyuk mengemudikan mobilnya di antara mereka dan menyebabkan tabrakan. Saat ini, Jiwon mendengarkan pesan suara di teleponnya itu. Kemudian di tempat lain, ibu Jiwon dan Sumin menunggu di kamar hotel. Ayah Sumin masuk dengan perasaan cemas dan mereka menyadari semuanya tidak beres. Yura juga mendengar berita itu dan marah. Ia lalu menyuruh Min Hwan untuk membawa Sumin pulang agar menghindari kecurigaan. Tapi di sana dia menemukan Sumin dalam keadaan marah, mengamuk dan menangis karena ayahnya melarikan diri lagi darinya bersama ibu Jiwon.
Min Huan menenangkannya dan mengatakan mereka harus berpura-pura berada di rumah sepanjang malam. Kerabat Ji Hyuk datang ke rumah sakit. Sok Jun terlihat berbicara kepada seseorang, memerintahkan mereka mengejar Jong Man-sik dan Bae Hyu Sok. Ji Won tanpa sengaja mendengarnya dan menyadari Sumin adalah bagian dari kecelakaan itu. Ji Won tidak mengerti mengapa mereka melakukan ini, dan kemudian Sok Jun mengungkapkan semua aset yang ditinggalkan Ji Hyuk padanya. Para dokter keluar dari ruang operasi dan mengatakan mereka tidak tahu kapan Ji Hyuk akan bangun. Sumin ada di rumah ketika dia tiba-tiba mendapatkan pesan dan berlari keluar. Ji Won sedang menunggunya dan menuntut untuk mengetahui bagaimana dia bisa berpikir untuk membunuh seseorang. Seperti biasa, Sumin melakukan akting dan menangis karena keguguran. Ji Won kehilangan ketenangannya dan berteriak padanya untuk berhenti berbohong. Seketika itu juga sikap Sumin berubah dan dia tiba-tiba mengungkap perselingkuhan orang tuanya. Sebuah kilas balik menunjukkan Sumin muda mencoba menghubungi ayahnya, memintanya untuk membawanya. Ibunya sendiri kejam dan sombong. Suatu hari dia mendengar ayahnya berbicara tentang dirinya dengan cara yang menghina. Saat itulah dia mengetahui tentang Ji Won dan sengaja mencarinya. Saat Sumin melihat hubungan hangat Ji Won dengan ayahnya, dia merasa cemburu. Itu sebabnya dia terus berusaha mencuri segalanya dari Ji Won. Saat ini, Sumin mengatakan dia tidak bisa membiarkan Ji Won bahagia, sementara dirinya hidup menderita. Ji Won mengejutkannya dengan mengatakan bahwa dia selama ini juga telah mengetahui hal itu. Sebuah kilas balik memperlihatkan Sumin muda berbohong tentang kematian ayahnya. Ji Won berpura-pura memahaminya, namun tetap baik terhadap Sumin. Setelah itu, Sumin kembali menyalahkan Ji Won karena mencampakkan Min Huan padanya demi memperoleh pria kaya. Ji Won melaporkan bahwa dia yang menyebabkan ini pada dirinya sendiri dan berjanji untuk mengirimnya ke neraka yang lebih keras dari sebelumnya. Ji Won berjalan pergi dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan memberikan nasibnya pada Sumin. Ji Won kembali ke rumah sakit untuk duduk di samping Ji Hyuk. Dia kemudian mendapat pesan dari Juran yang mengira suaminya mungkin selingkuh. Diperlihatkan Juran melihat suami dan temannya bersantai di dekat restoran orang tuanya. Dia mulai melarikan diri dan dihentikan oleh Sok Jun yang menyuruhnya pergi dan melawan suaminya. Kepala keamanan Yura memberitahunya bahwa dia akan segera menangkap Man-sik dan Hui Sok. Yura mengatakan kepadanya untuk tidak meninggalkan jalan keluar. Dari sebuah amplop, dia mengeluarkan foto Eun-ho. Akhirnya, Yura pergi ke restorannya dan bertanya kepadanya bagaimana dia mengenal Ji Hyuk. Sementara itu, saat Min Huan sedang tidur, Sumin diam-diam mengambil nomor telepon Yura dari ponselnya. Berpindah ke rumah sakit, Ji Won menyuruh Ji Hyuk membuka matanya. Dia tidak takut lagi pada nasib, tapi dia tidak ingin sendirian. Ji Won ingin mendengar suaranya lagi. Dia memutar pesan suaranya. Tak lama dari itu, mata Ji Hyuk perlahan terbuka. Dia langsung meraih tangan Ji Won dan mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya. Dan Ji Won dengan air mata kebahagiaan di wajahnya, ia membalasnya dengan mengatakan jika dia juga mencintainya. Ji Hyuk diizinkan keluar dari rumah sakit dan diantar pulang ke rumah oleh Ji Won. Hanya saja kondisi tangannya belum pulih. Hal itu membuat Ji Won sangat khawatir dan menyuruh Ji Hyuk untuk beristirahat. Ji Hyuk mengatakan jika ia tidak menyangka jika dirinya masih diberi kesempatan hidup. Ia merasa takut jika harus berpisah dengan Ji Won. Ji Won juga merasakan hal yang sama. Dari situ, ia kemudian memikirkan kejadian demi kejadian, hanya saja masih bingung. Satu hal yang ia ketahui, nasibnya telah berpindah kepada Yang Juran. Sebab dari tanda-tandanya, dia mengidap penyakit kanker perut dan diselingkuhi oleh suaminya. Ji Won akhirnya bertekad untuk melindungi Juran. Saat ini, Juran sedang mencari bukti-bukti perselingkuhan suaminya dengan memeriksa mobil.
Namun sayangnya kamera dashboard yang ia periksa telah rusak. Seokjun melaporkan penyelidikan terhadap ibu Jiwon dan ayah Sumin kepada Ji-hyuk. Hal itu membuat Ji-hyuk yakin jika pamannya itu bisa dipercaya. Seokjun menyarankan kepada Ji-hyuk untuk berhati-hati dengan lengannya yang masih menggunakan penyangga. Ternyata hal itu memang disengaja oleh Ji-hyuk untuk mendapatkan perhatian Jiwon. Saat makan ia berpura-pura tidak bisa menggunakan sumpit. Jadi mau tidak mau Jiwon menyuapinya. Sambil melakukan aktivitas itu, Jiwon bertanya kepada Ji-hyuk apa yang ia ingat mengenai peristiwa kematiannya. Ji-hyuk pun mengatakan jika ia tidak ingat apa-apa. Dia hanya ingin Jiwon selalu di sampingnya. Dengan alasan masih sakit, Ji-hyuk ingin Jiwon menemaninya tidur. Alih-alih berjauhan, mereka justru tidur dalam satu kasur. Tentu kita bisa memaklumi mereka sedang kasmaran. Keesokan paginya, Jiwon bangun terlebih dahulu untuk menyiapkan sarapan. Ji-hyuk kebingungan, takut jika ditinggal oleh Jiwon. Begitu mengetahui kekasihnya masih berada di rumahnya, ia langsung mendatanginya lalu memeluknya. Di kantor, Gyeong-uk marah-marah seperti biasa. Ia lupa jika dia bukan lagi manajer. Namun suasana kemudian menjadi kacau ketika semua melihat Yang Juran sehat dan masuk kantor lagi. Di sisi lain, Min Hwan melapor kepada Yura bahwa Jiwon masuk ke kantor dalam kondisi bahagia. Yura pun memberitahu jika Ji-hyuk sudah pulang ke rumah. Yura bertanya kepada ajudannya di mana Mansik dan Hwi-suk. Ternyata mereka sengaja disembunyikan di suatu tempat. Saat di lift, Jiwon berpapasan dengan Min Hwan, namun ia mengabaikannya. Sementara itu, Juran menceritakan kepada teman-temannya mengenai perselingkuhan suaminya. Di situ, Jiwon langsung teringat mengenai apa yang dulu pernah menimpanya. Juran mengatakan jika ia tidak memiliki cukup bukti. Jiwon lalu mengatakan jika ia bersedia membantu. Untuk itu, malam harinya, mereka membawa polisi untuk menggerebek suami Juran. Hanya saja yang terjadi tidak seperti yang mereka bayangkan. Selingkuhan itu berdalih jika kedatangannya hanya ingin mengantarkan lauk pauk untuk suami Juran. Sebab baginya, dia sudah dianggap sebagai keluarga. Juran mengalah dan meminta maaf atas kesalahpahaman ini. Berbeda dengan Jiwon, sebab ia bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Pertama, ia melihat meja kaca dan permen yang berserakan di lantai. Untuk memastikan keselamatan Juran, ia lalu mengambil stick golf dan menghancurkan meja kaca itu. Melihat itu, Yang Juran berteriak dan kehilangan kesabaran. Dia mengatakan kepada suaminya jika telah mengetahui dia berselingkuh. Hanya saja dia sangat beruntung karena tidak ketahuan. Suaminya marah dan mendorong Juran ke arah meja kaca, sama seperti yang Jiwon dulu alami. Hanya saja bedanya Juran selamat karena mejanya telah dihancurkan. Suami Juran dijebloskan ke penjara karena penyerangan ini. Jiwon merasa lega bisa menghindarkan hal-hal buruk pada Juran. Seokjun menyela jika ia bersedia memberinya pengacara. Ji-hyuk menyuruh Jiwon untuk tidak mengkhawatirkan Juran lagi sebab Seokjun orang yang bisa dipercaya. Jiwon masih bertanya-tanya kenapa nasib buruknya tidak berpindah pada Sumin. Namun setelah dipikir-pikir ia menemukan jawabannya. Sementara itu, Min Hwan menemui Yura untuk mempersiapkan rencana selanjutnya. Jiwon menyimpulkan bahwa perpindahan nasib hanya bisa dilakukan jika suami yang bersangkutan berselingkuh. Untuk itu, ia meminta izin Ji-hyuk untuk mendekati Min Hwan lagi. Salah satu unsur yang berpengaruh di masa depan adalah sepatu merah hak tinggi yang dimiliki Sumin. Jiwon kemudian memakainya untuk pergi ke kantor agar diketahui Min Hwan. Sandiwara dimulai. Ji-hyuk bertengkar hebat dengan Jiwon yang mengakibatkan mereka putus. Hal itu sengaja diperlihatkan di depan Min Hwan agar dia yakin. Begitu adegan itu selesai, giliran Jiwon mendekati Min Hwan untuk menggodanya. Dia berhasil membujuk mengajaknya minum. Di situ Jiwon memamerkan asetnya 80 miliar setelah putus dari Ji-hyuk. Tentu hal itu membuat pemikiran Min Hwan goyah sehingga melupakan Sumin. Sementara itu di sisi lain, karena kesepian, Sumin mengajak bertemu Gyeong-uk. Meskipun sambil menahan kekecewaan, dia menasihati Sumin bahwa Min Hwan dan Jiwon lama berpacaran, bisa jadi mereka CLBK.
Mendengar itu, Sumin pun sadar kenapa akhir-akhir ini suaminya sulit dihubungi. Jiwon menceritakan kepada Min Hwan jika Ji Hyuk sangat posesif. Dia selalu mengatur hidupnya dan mengawasinya. Hal itu membuatnya tidak nyaman. Jiwon seolah mengingatkan Min Hwan jika dia yang terbaik baginya. Jiwon menceritakan puncak kemarahan Ji Hyuk, yaitu setelah kecelakaan, dan mengetahui jika supir truk sampahnya adalah ayah Sumin. Sementara itu di rumah, Sumin terus kepikiran dengan ucapan Gyeong-uk. Jika dipikir-pikir memang benar ucapannya. Uang 80 miliar berputar-putar di kepala Min Hwan. Kalaupun tidak bisa memiliki Jiwon, ia bisa merampas hartanya. Seperti yang direncanakannya bersama Yura menghabisi Jiwon, impiannya itu akan menjadi kenyataan. Sekarang fokus Min Hwan adalah berselingkuh dengan Jiwon. Terlebih saat ini kesempatan terbuka lebar, Jiwon yang menawarkannya sendiri untuk CLBK. Jiwon meminta maaf kepada Ji Hyuk. Ia mengaku terpaksa harus melakukan sandiwara ini. Ji Hyuk kemudian memeluk Jiwon. Dia mengatakan jika tidak melakukan hal ini, maka ia tidak akan waras. Sebab jelas Ji Hyuk pasti merasa cemburu. Min Hwan melaporkan tawaran Jiwon kepada Yura. Tentu wanita itu lebih cerdik dan menganggap Min Hwan sangat bodoh. Namun, Yura ingin fokus pada satu masalah dulu. Ia memerintahkan ajudannya untuk membunuh Mansik dan Huisuk. Tentu saja alasannya agar jejak kejahatannya tidak diketahui Jiwon maupun Ji Hyuk. Min Hwan pulang ke rumah dan tiba-tiba mengajak Sumin bercerai. Hal itu sudah diprediksi Sumin. Ia tahu suaminya bersama dengan Jiwon. Di tempat lain, restoran tempat Eunho bekerja tiba-tiba ditutup. Bosnya hanya mengirimkan pesan kepadanya beserta para karyawan yang lain bahwa mereka uang pesangonnya sudah ditransfer. Belakangan diketahui restorannya telah dibeli Yura. Eunho diberi dua pilihan, apakah bersedia membantunya atau memilih menganggur. Ternyata Eunho lebih memilih menganggur. Itu kita ketahui melalui percakapannya dengan Huion. Meskipun begitu, Huion kemudian teringat jika perusahaannya membutuhkan seorang koki untuk promo produk. Alhasil keesokan harinya, Eunho dibawa untuk menghadap Jiwon. Pada momen itulah, Eunho memberitahu Jiwon kenapa dirinya dipecat. Seketika itu juga Jiwon melapor kepada Ji Hyuk jika ada campur tangan Yura. Namun ternyata diam-diam Ji Hyuk bergerak lebih cepat dengan mensabotase ajudan Yura. Di kantor, Jiwon terus didekati Min Hwan. Namun ia kemudian diberitahu Ji Hyuk jika Min Hwan telah berselingkuh. Setelah itu kita diperlihatkan Yura mendapatkan hadiah dari ajudannya berupa sepatu merah hak tinggi serta permen warna-warni. Dari situ bisa disimpulkan bahwa Yura lah selingkuhan Min Hwan seperti yang dikatakan Ji Hyuk. Saat ini Jiwon mengatakan jika dia hanya main-main mengenai CLBK. Tentu saja hal itu membuat Min Hwan marah besar. Sementara itu, Mansik dan Huisuk dimasukkan ke dalam mobil dalam kondisi terbius. Di luar, ada Yura yang memerintahkan ajudannya untuk menyalakan api. Sebelumnya dipasang surat palsu, seolah-olah itu adalah bunuh diri. Kondisi Sumin hancur dan putus asa. Dia merencanakan membunuh Jiwon dengan bekerja sama dengan Yura. Hari itu, Jiwon berada di kantor kerja lembur hingga larut malam. Ji Hyuk mengirimkan pesan jika sebentar lagi ia akan tiba di kantor untuk menjemputnya. Sementara itu, Jiwon mendapatkan teror yang belakangan diketahui adalah Min Hwan. Dia tampak marah, merasa dipermainkan. Jiwon memutuskan bersembunyi, namun ia lupa jika meletakkan handphone di dalam tas yang ia gantung di kursi kerja. Handphone itu berdering karena panggilan dari Ji Hyuk. Min Hwan kemudian mengambilnya dan mengancam jika dia yang akan mengangkat telepon itu. Namun tak lama dari itu, Min Hwan bisa menemukan Jiwon. Dia didorong ke dinding lalu dicekik. Min Hwan merasa muak, Jiwon selalu mengejeknya. Tanpa diduga, Jiwon justru mempersilahkan jika Min Hwan ingin membunuhnya. Saat hal itu sedang dilakukan, Ji Hyuk muncul dan menendang Min Hwan hingga terjatuh. Namun yang kemudian menjadi masalah, Jiwon tidak sadarkan diri. Ji Hyuk sangat panik.
Nah, apakah sebenarnya Jiwon ditakdirkan mati di tangan Min Hwan? Tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.